Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Teori Aljabar dan aplikasinya dalam ekonomi dan bisnis. Sebelum lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri Anggun Fitria. Yang kedua ada Muhammad Fakir Rahman. Yang ketiga ada Imroatul Mufidah. Yang keempat ada Aldi Zandra. Yang kelima ada Antasari Sihombing, yang keenam ada Muhammad Zaki Rizkia, dan yang terakhir ada Eliza Nindiani Putri. Langsung saja ke materi yang pertama yang akan saya sampaikan mengenai aplikasi aljabar dalam bisnis. Matematika dapat diterapkan hampir di segala bidang ilmu termasuk bisnis dan manajemen. Dalam bisnis dan manajemen, beberapa hal penting terkait matematika meliputi aplikasi aljabar, hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dan variabel lainnya, fungsi linear hingga persamaan kuadrat. Aplikasi aljabar dalam bisnis terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, aplikasi dari persamaan, dan yang kedua, aplikasi dari pertidaksamaan. Aplikasi dari persamaan dan pertidaksamaan yang keduanya memakai persamaan matematika untuk memudahkan proses dalam penyelesaiannya. Materi selanjutnya adalah tentang aplikasi persamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika berupa kalimat terbuka yang dinyatakan dalam bentuk simbol dan menyatakan bahwa dua hal mengandung hubungan yang sama persis. Penulisannya biasanya menggunakan tanda sama dengan. Aplikasi persamaan yang pertama ada penetapan harga jual. Harga jual adalah biaya atau harga pokok bahan ditambahkan dengan laba. Jadi rumus harga jual adalah P dikurangi diskon sama dengan modal ditambah persentase keuntungan dikali modal. Perlu diingat harga jual itu sama dengan P dikurangi diskonnya. Contoh soalnya adalah sebuah produsen baju merek Suka-Suka memproduksi baju kemeja dengan biaya modal 80.000 per unit. Dalam menyambut hari raya, produsennya bermaksud untuk memberikan diskon sebesar 10%. Namun setelah memberikan diskon tersebut, produsennya ingin menaikkan keuntungan menjadi sebesar 20%. Tentukanlah harga jual yang harus ditetapkan oleh produsen. Jadi jawabannya adalah P dikurangi 0,1 itu sama dengan 10% ya, yang merupakan biayanya, diskonnya maksud saya, sama dengan modal yaitu 80.000 ditambah 0,2 yaitu target profit dikalikan 80.000. Jadi 0,9P sama dengan 80.000 ditambah 16.000, lalu 0,9P sama dengan 96.000, P sama dengan 96.000 dibagi 0,9, dan P atau harga jualnya adalah 106.666 rupiah. Sekian materi dari saya, terima kasih. Selanjutnya itu B, contoh kasus pencampuran memakai variabel X. Pertanyaannya, jika pembuatan sirup dengan berat 450 ml dengan takaran gula asli 2 bagian dan takaran pemanis buatan 7 bagian, berapakah volume gula dan pemanis buatan yang harus disiapkan? Jawabannya yaitu rumusnya pertama bersifat variabel X. Pembuatan sirupnya yaitu 450 ml, gula asli 2 bagian, pemanis buatan 7 bagian. Jadi jawabannya variabel X ditambah variabel X sama dengan pembuatan sirup, dengan 2X ditambah 7X sama dengan 450, 9X sama dengan 450, X sama dengan 450 per 9, X sama dengan 50 mili. Mencari takaran gula asli dan pemanis buatan. Takaran gula asli sama dengan 2X dikali 50, X sama dengan 100 mili. Takaran manis sama dengan 7X dikali 50, X sama dengan 350 mili. Profit sama dengan buka kurung persen laba dikali modal per unit ditambah modal per unit tutup kurung dikurang modal per unit. Profit yaitu total revenue dikurang total cost. Keuntungan atau profit adalah hasil antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Total revenue harus lebih besar daripada total cost. Jadi total revenue
lebih besar daripada total cost agar profit didapatkan. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal tentang keuntungan atau disebut dengan profit. Contoh soalnya yaitu sebuah produsen baju anak-anak merek Ceria memproduksi kaos bola dengan biaya 15.000 per unit. Dengan memberikan potongan harga 30%, tentukan besar keuntungan atau profit yang didapatkan oleh perusahaan. Baik, kita jawab contoh soal berikut. Profit sama dengan buka kurung persen laba dikali modal per unit ditambah modal per unit tutup kurung dikurang modal per unit. Profit sama dengan buka kurung lagi 0,3 tutup kurung dikali buka kurung 15.000 tutup kurung ditambah Rp15.000 tutup kurung dikurang Rp15.000. Profit sama dengan buka kurung 4.500 ditambah Rp15.000 tutup kurung dikurang Rp15.000. Profit sama dengan 19.500 dikurang Rp15.000. Baik, kita di sini akan menemukan hasil dari profit, yaitu profit sama dengan 4.500. Untuk contoh soal yang kedua, kita mencari total revenue. Contoh soalnya yaitu sebuah produsen baju anak-anak merek Ceria memproduksi kaos bola dengan biaya Rp15.000 per unit dengan menginginkan keuntungan 35%. Tentukan besar penerimaan total atau total revenue. Baik, kita jawab contoh soal berikut. Profit sama dengan total revenue dikurang total cost. Jawab, profit sama dengan total revenue dikurang total cost. 35% sama dengan total revenue dikurang 15.000. Total revenue sama dengan buka kurung 0,35 tutup kurung dikali buka kurung Rp15.000 tutup kurung ditambah Rp15.000. Dan total revenue-nya kita telah menemukan yaitu Rp20.250. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka yang mengandung hubungan tidak sama persis dalam penulisannya menggunakan tanda hubungan. A. Kasus investasi. Invest A plus invest B lebih besar sama dengan pengembalian investasi yang paling besar digunakan untuk variabel X. B. Keuntungan sama dengan pendapatan plus biaya. Keuntungan pertidaksamaan. Pendapatan sama dengan harga jual per unit kali jumlah unit terjual. Biaya sama dengan biaya tetap plus biaya variabel. C. Keputusan membuat atau membeli. Dalam keputusan ini dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. Keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Membuat sama dengan biaya total plus biaya variabel Q. Konsep membuat dan membeli ini serupa dengan konsep biaya tetap dan biaya variabel. Maka membeli sama dengan biaya pembelian Q. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi tentang kasus investasi dan keuntungan pendapatan ditambah biaya. Pengertian investasi sendiri adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau ke suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Sedangkan untuk contoh soal kasus investasi sendiri adalah sebagai berikut. Seorang investor memiliki dana sebesar 10 juta rupiah dengan menggunakan dua pilihan, yaitu investasi A dan investasi B. Investasi A sebesar 4% per tahun, sedangkan investasi B sebesar 5,5% per tahun. Dengan risiko yang lebih besar investasi A daripada investasi B. Berapakah jumlah yang harus diinvestasikan oleh investor jika pengembalian per tahun maksimal sebesar Rp480.000?
Jawabannya adalah investasi A ditambah investasi B lebih besar pengembalian dengan dana pengusaha awal 10 juta rupiah. Investasi A sebesar 4% dikurang modal awal dikurang X. Investasi B 5,5% sama dengan X. Jadi 4% ditambah 5,5% lebih besar 480.000 rupiah. 0,04 dikurang 10 juta dikurang X ditambah 0,055 lebih besar 480.000 rupiah. Jadi 400.000 rupiah dikurang 0,04 X ditambah 0,005 lebih besar 480.000 rupiah. 0,015 X lebih besar 480.000 rupiah dikurang 400.000 rupiah. Selanjutnya 0,015 X lebih besar 80.000 rupiah. Jadi investasi modal B adalah senilai 5.333.334 rupiah. Sedangkan untuk investasi A sama dengan modal awal dikurang investasi B, jadi investasi A sama dengan 10 juta dikurang 5.333.334 rupiah sama dengan 4.666.667 rupiah. Untuk materi selanjutnya adalah keuntungan sama dengan pendapatan ditambah biaya. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Seorang pengrajin tas anyaman mengeluarkan biaya untuk membeli bahan baku per unit tas sebesar Rp15.000. Sedangkan tenaga kerja untuk setiap unit tas adalah sebesar Rp10.000. Sedangkan untuk biaya sewa per tahun dan biaya pendukung lainnya adalah sebesar Rp4 juta. Dan setiap tas anyaman dapat dijual dengan harga Rp100.000. Jika keuntungan pengrajin tas minimal 35 juta per tahun, berapakah tas yang harus terjual? Jawabannya adalah keuntungan lebih besar 35 juta rupiah. 100.000 ki dikurang 4 juta ditambah 25.000 rupiah. Ki lebih besar 35 juta rupiah. 75.000 ki dikurang 4 juta sama dengan 35 juta rupiah. 75.000 ki lebih besar 35 juta ditambah 4 juta. 75.000 ki sama dengan 39 juta rupiah. Jadi ki adalah lebih besar 39 juta dibagi 75.000. Ki sama dengan 520. Maka penjualan tas yang harus terjual per tahun jika pengrajin ingin menghasilkan keuntungan 35 juta per tahun adalah sebesar 520 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang keputusan membuat atau membeli. Dalam keputusan ini dapat dibagi menjadi dua macam, yakni sebagai berikut. Keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok luar. Keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dan pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut, membuat sama dengan biaya total plus biaya variabel Q. Konsep membuat dan membeli ini serupa dengan konsep biaya tetap dan biaya variabel, maka membeli sama dengan biaya pembelian Q. Example, antara membuat 6 juta dengan 50.000 per unitnya, dan jika membeli 200 per unitnya, tentukanlah jumlah produk yang harus diproduksi agar keputusan membuat akan lebih murah daripada membeli. Jawabannya, membeli 200Q membuat 6 juta plus 50Q, membuat lebih besar sama dengan membeli 6 juta plus 50Q lebih besar sama dengan 200Q. 6 juta lebih besar sama dengan 200Q minus 50Q. 6 juta lebih besar sama dengan 150Q. Q lebih besar sama dengan Q lebih kecil sama dengan 40.000 dengan pembuktian. Q1 sama dengan 39.000, membuat 6 juta plus 50Q. 6 juta plus 50 titik 39.000 sama dengan 7.950.000. Membeli 200.39.000 sama dengan 7.800.000. Q2 sama dengan 41.000, membuat
6 juta plus 50Q. 6 juta plus 50Q titik 41.000 sama dengan 8 juta 50.000. Membeli 200 titik 41.000 sama dengan 8 juta 200.000. Sekian pembahasan dari kelompok 5. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.